Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawala ma ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di studio maupun yang di rumah, sama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah atas karunia dan nikmatnya. Hingga di kesempatan petang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada yang via online. Kita sama-sama mengikhtiari bagaimana agar apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa rezeki, berupa kelapangan, berupa kesehatan, benar-benar ini bisa kita jadikan sebagai bekal kita untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesehatan dan telah memberikan kepada kita kelapangan. Tapi manakala 5 tahun berlalu bagi kita dan kita tidak mendatangi, tidak memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang terhalang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita sedang mengikhtiari bagaimana agar rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu benar-benar kita bisa gunakan untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki waktu dan kesehatan. Yang insya Allah dengan mengikhtiari kita bertemu di kesempatan malam hari ini adalah sebuah ikhtiar kita. Agar kemudian Allah segera pantaskan kita, agar Allah segera mampukan kita untuk bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lahirkan kesyukuran atas nikmat-nikmat ini dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan atas teladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat yang dimana kita masuk menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara lain yang mungkin Bapak Ibu dengar ya. Ini kita menjadi bagian dari ikhtiar kita juga. Anak-anak sedang melaksanakan kegiatan di luar. Ada yang sedang tilawah, ada yang sedang berkegiatan yang lain, ada yang sedang setoran hafalan dan seterusnya. Sama-sama kita berfastabiqul khairat insyaallah. Maka insyaallah ini tidak mengganggu, tapi ini adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberikan kepada kita suasana dan lingkungan yang baik, yaitu suasana lingkungan di mana kita berada dalam lingkungan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah sama-sama mengetahui bagaimana bahwa semenjak kita memakai kain ihram, ya, kita kemudian berniat untuk melaksanakan umroh dengan sebuah tekad labbaik Allahu umratan. Maka kita telah mengetahui tahapan-tahapannya. Kita telah mengetahui apa-apa yang harus kita jauhkan karena akan menjadikan sebab umroh kita menjadi batal. Atau kemudian kita memiliki kewajiban untuk membayar dam. Maka di kesempatan yang baik ini kita akan memulai bagaimana kita akan mengelilingi Baitullah, mengelilingi Ka'bah, mengelilingi cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaf di Baitullah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawaf bukan sekedar mengelilingi bangunan. Ia adalah refleksi seorang hamba akan kebergantungan dirinya pada pusat kehidupan. Jadi, tawaf adalah sebuah refleksi kita sebagai hamba yang memiliki keterikatan, memiliki kebergantungan pada pusat kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap putaran adalah doa.
setiap langkah adalah harapan, dan setiap detik adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang menjadi pusat hidup kita. Hanya Allah tempat kita bergantung. Hanya Allah tempat kita menyantolkan atau menggantungkan harapan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mengetahui bahwa tawaf ini adalah bukan hanya sekedar kita berjalan mengelilingi Ka'bah, tapi adalah sebuah manifestasi kita, sebuah refleksi kita akan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang tawaf ini, perlu kita ketahui bahwa tawaf itu memiliki beberapa bagian atau beberapa hal yang kemudian sama-sama kita memutari atau mengelilingi Ka'bah. Tapi ada tawaf yang merupakan bagian dari umrah, ada tawaf yang merupakan bagian dari haji, dan ada tawaf yang kemudian merupakan perpisahan saat seorang hamba akan meninggalkan tanah haram. Dan kemudian tawaf yang menjadi sunnah. Artinya tawaf yang bisa kita laksanakan kapan saja. Yang bukan menjadi bagian dari rangkaian umrah maupun rangkaian dari ibadah haji. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tawaf kudum, yaitu tawaf menyambut jamaah haji. Atau tawaf penyambutan bagi jamaah haji. Jadi ketika seorang yang akan melaksanakan ibadah haji sampai di tanah haram, maka ia kemudian melaksanakan tawaf, disebut sebagai tawaf kudum. Atau kemudian tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi bagian dari rukun haji setelah jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa rangkaian atau dari beberapa jenis tawaf ini secara esensi adalah sama. Semuanya mengitari Baitullah yang dimulai dari rukun Hajar Aswad, kemudian kembali ke rukun Hajar Aswad. Ya. Jadi semua tawaf adalah diawali dari rukun Hajar Aswad dan kemudian kembali ke rukun Hajar Aswad. Kita telah tahu bahwa Baitullah itu terdiri dari 4 rukun atau 4 sudut. Sudut yang pertama adalah rukun atau sudut Hajar Aswad. Kemudian sudut atau rukun berikutnya yaitu rukun Iraki. Ya. Kemudian berikutnya rukun Syami. Kemudian lagi rukun Yamani. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara apa yang akan kita lakukan untuk melaksanakan tawaf ini, tidak ada doa dan tidak ada zikir khusus terkait dengan itu. Kecuali adalah pada saat kita memulai melewati rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Jadi doa yang harus kita lantunkan sebagaimana yang Rasulullah contohkan adalah pada saat kita pada saat kita masuk ke dalam rukun Yamani, ya, sampai kembali kepada rukun Hajar Aswad kembali. Sementara dari rukun Hajar Aswad hingga ke rukun Yamani, yaitu melalui rukun Iraki, melalui rukun Syami, itu kita tidak ada tuntunan terkait doa dan zikir tertentu. Maka berdasarkan apa yang kami pahami dari para guru kami, itulah saatnya kita mengoptimalkan doa. Jadi mulai kita meninggalkan rukun Hajar Aswad setelah kita memulai meniatkan untuk tawaf dengan sebuah ikrar Bismillahi Allahu Akbar, maka kemudian saat itu kita mulai berdoa. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah kita akan bahas di sesi tersendiri terkait dengan doa apa saja yang harus kita minta kepada Allah pada saat kita melaksanakan tawaf ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, bahwa pada saat kita akan melaksanakan tawaf, setelah kita berdoa melihat Ka'bah. Kemarin sudah kita ketahui, sudah kita sama-sama lafadzkan meskipun kita bisa jadi belum hafal, ya. Tapi insya Allah satu hal yang mesti kita lakukan untuk
untuk mengagungkan Ka'bah pada saat kita melihat Ka'bah adalah berdoa. Memohon kepada Allah agar Allah memberikan tambahan untuk keagungan Ka'bah. Menambah kemuliaan Ka'bah. Menambah menambah mahabbah atau menambah cintanya orang-orang kepada Ka'bah. Nah, maka pada saat itu kita juga disunahkan untuk berdoa khusus untuk diri kita agar apa-apa yang telah Allah tambahkan untuk kemuliaan Ka'bah, keagungan Ka'bah, cintanya kepada Ka'bah, Allah juga memberikan kepada kita. Karunia-Nya berupa kemuliaan, berupa keagungan, berupa kecintaan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu sebelum kita sampai kepada Hajar Aswad, sebelum kita berniat untuk melaksanakan tawaf dengan sebuah niat Bismillahi Allahu Akbar, maka jangan sampai lupa bahwa kain ihram kita, ya untuk bapak-bapak, ya, karena kalau yang untuk ibu-ibu tidak, untuk bapak-bapak pastikan bahwa kain ihram itu kemudian yang bagian kanan, ya, diturunkan sehingga kemudian pundak kanannya terbuka, sehingga kemudian yang tadinya kain ihram itu dikalungkan menutupi kedua pundak, yang bagian kanan itu kemudian diturunkan di bawah ketiak sehingga pundak sebelah kanannya terbuka. Nah, baru setelah itu Bapak dan Ibu yang saya hormati menuju ke rukun Hajar Aswad sambil terus melafadzkan kalimat talbiyah dan kemudian berhenti tepat sejajar dengan Hajar Aswad yang ditandai dengan sebelah kiri. Selamat datang Pak Joko. Ya. Yang di sebelah kiri ditandai dengan Hajar Aswad, sebelah kanan nanti ditandai dengan lampu hijau Bapak Ibu sekalian. Jadi kita posisikan diri kita berada di garis lurus antara Hajar Aswad dengan lampu hijau itu. Nah, ketika kita sudah berada pada posisi garis lurus itu, maka kemudian kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yuk kita sama-sama lafadzkan Bismillahi Allahu Akbar. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah SWT. Nah, maka pada saat kita sudah melafadzkan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, maka di saat itulah sebuah sebuah gerakan atau sebuah langkah-langkah spiritual kita mulai. Ada banyak fadilah, ada banyak kemuliaan yang Allah bentangkan pada saat seorang hamba sudah mengawali Bismillahi Allahu Akbar sampai dengan kembali ke rukun Hajar Aswad lagi. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan doa, ya, kita hanya kemudian berdoa seketemunya pada saat di sana, maka kita akan benar-benar kehilangan momentum. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, sebelum kita memulai tawaf, sebelum kita bahkan berangkat ke tanah suci, pastikan kita sudah menyusun doa. Doanya minimal 7 Bapak Ibu sekalian. 7 permintaan. Karena tawaf terdiri dari 7 putaran. Maka doa yang akan kita panjatkan kepada Allah minimal 7 doa. Kalau lebih bagaimana? Boleh. Ya. Misalkan 2 kali lipatnya berarti 14. Atau 3 kali lipatnya berarti 21. Atau berapapun, yang penting kita bagi menjadi 7. Satu sisi ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk mengoptimalkan momentum yang Allah hadirkan kepada kita. Ya, pada saat kita mengitari Baitullah, gimana kita memposisikan diri bahwa diri kita sedang berada di di posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Baitullah adalah manifestasi Allah. Baitullah adalah rumahnya Allah. Maka pada saat itu kita berada pada posisi yang dekat sekali, ya, dengan pusat kehidupannya itu Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, maka pada saat itulah kita benar-benar menjadikan setiap langkah adalah doa. Ya. Setiap detik yang kita lalui adalah sebuah sebuah manifestasi dari getaran jiwa kita.
Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menyiapkan doa sebelumnya, maka kita hanya akan mengikuti alur dan kemudian bisa jadi kita hanya berdoa sesuatu yang saat itu kita ingat saja. Tapi kalau kemudian kita sudah menyiapkan doa itu, apakah kemudian tertulis ataukah kemudian sudah kita hafalkan, maka insya Allah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan mendapati diri kita betul-betul bisa optimal di dalam melaksanakan tawaf. Karena sekali lagi, pada saat tawaf itu tidak ada doa, tidak ada zikir khusus, kecuali antara rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Nah, antara rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad, doanya juga sudah kita hafal. Karena itu adalah doa sapu jagat yang kita kenal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa yang kemudian tidak boleh ditinggalkan bagi seorang yang sedang melaksanakan tawaf adalah doa memohon kepada Allah kebaikan hidup di dunia dan sekaligus kebaikan hidup di akhirat. Inilah doa yang tidak bisa tidak. Maka kemudian kita di saat di tanah air juga disyariatkan setiap kita berdoa jangan sampai meninggalkan doa ini, gitu. Ya kan? Nah, jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah doa menutup semua kekurangan dari permintaan-permintaan kita. Ya. Maka kemudian para ulama menyebut doa ini adalah doa sapu jagat. Wis pokoknya disapu bersih. Semua yang kita butuhkan ada di sana. Tapi apakah kemudian kita boleh pada saat kita mulai dari rukun Hajar Aswad sampai kembali ke rukun Hajar Aswad berdoa itu boleh, nggak apa-apa. Tapi opo iyo kita tidak punya doa yang khusus, misalkan doa untuk anak kita, atau doa untuk usaha kita, atau doa untuk orang tua kita, atau doa untuk untuk keluarga kita, atau bahkan doa untuk negeri kita. Apakah kita tidak ingin bahwa semuanya akan menjadi baik? Diri kita menjadi baik, keluarga kita menjadi baik, usaha kita berkembang menjadi baik, kemudian lingkungan kita, keluarga besar kita menjadi baik, bahkan negeri kita, bangsa kita menjadi baik. Tentu kita ingin. Maka kita manfaatkan momentum itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tawaf yang betul-betul satu momentum yang Allah hadirkan kepada kita untuk meminta sebanyak-banyaknya. Jadi saya mengatakan minimal 7. Ya. Kalau kemudian lebih dikalikan 2, berarti 14. Dikalikan 3 menjadi 21 dan seterusnya. Tapi apakah kemudian doanya ini harus semuanya sama? Kalau tawaf pertama mintanya 2, tawaf yang kedua mintanya juga 2. Enggak, bebas kita. Tapi kita punya bahasanya itu punya pembagian dari doa. Karena di samping ini adalah sebuah mengoptimalkan kesempatan, sisi yang lainnya kita juga menjadikan sebagai tanda. Kalau doa antara tawaf yang pertama berbeda dengan tawaf yang kedua, berbeda lagi dengan tawaf yang ketiga, hingga berbeda dengan tawaf yang ketujuh, kita kemudian bisa mengenali ini tawaf yang keberapa. Karena ketika kita tidak menggunakan tanda ini, maka mungkin kita akan menggunakan hitungan yang lain. Apakah dengan jari, apakah dengan tasbih, apakah dengan tanda yang lainnya. Tapi kan kemudian akan menjadi sesuatu yang bisa jadi lupa. Karena saya mengalami ketika saya belum mengenal ilmu ini, pada saat saya tawaf sendiri pada saat itu, bukan sendiri, tepatnya bersama dengan teman, tetapi tidak dampingi oleh mutawif. Saya bingung, ini tawaf yang keberapa ya? 4 atau 5? Saya merasa 4. Tapi teman saya mengatakan enggak, 5. Nah, maka mana yang benar? Apakah yang benar saya atau teman saya? Tapi kalau kemudian kita menjadikan doa ini ya menjadi juga hitungan di dalam kita melaksanakan doa. Oh, doa minta minta rezeki itu doa yang pertama. Oh, doa mendoakan orang tua itu doa yang kedua. Oh, doa untuk anak kita itu adalah doa yang ketiga. Oh, doa untuk keluarga doa yang keempat. Itu kan bisa kita kenal. Oh, berarti kalau saya sudah membaca doa ini berarti ini adalah tawaf yang keempat dan seterusnya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah, tapi nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Saat ini kita ingin mengoptimalkan bagaimana tawaf yang kita lakukan benar-benar adalah sebuah langkah demi langkah yang betul-betul menjadikan kita memiliki kedekatan kepada Allah semakin dekat, semakin dekat.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, maka eh, pada saat kita mengawali mau tawaf, kita membaca Bismillahi Allahu Akbar, maka kemudian betul-betul ini adalah sebuah penegasan dari kita untuk kemudian betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi hamba yang lain. Ya. Bangunan Ka'bah itu bukan yang kita sembah, tetapi bangunan Ka'bah adalah manifestasi. Ya. Manifestasi dari pusatnya kehidupan. Pusatnya kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ghazatun. Allah tujuan hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Rasulullah SAW pada saat memulai tawaf, beliau itu mencium Hajar Aswad. Setelah mencium, beliau mengusap, atau di momentum yang lain beliau mengusap saja. Ya. Tetapi secara umum yang dipahami oleh para ulama bahwa pada saat beliau akan memulai tawaf, beliau mencium Hajar Aswad. Sehingga kemudian Umar bin Khattab pernah kemudian mengatakan begini, kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka saya tidak akan pernah mencium batu itu. Tapi karena saya pernah melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka saya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para sahabat itu sedemikian rupanya berupaya untuk itibak kepada Rasulullah SAW, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun kemudian ada yang sesuatu yang seringkali nggak masuk akal. Ya, pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah SAW, beliau itu melewati sebuah jalan di mana pada saat beliau bersama dengan Rasulullah itu menundukkan kepala. Ya, menundukkan kepala karena ada sesuatu yang menghalangi, apakah ranting, apakah kayu, atau apakah apa, tidak disebutkan dalam hadis itu. Saya tidak begitu hafal apa yang menyebabkan Rasulullah itu menundukkan kepala. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sudah menjadi khalifah, Rasulullah sudah wafat, beliau ketika melewati jalan itu beliau menundukkan. Sedemikian rupa. Ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, kenapa engkau melakukan itu? Iya. Dulu ketika saya pernah bersama Rasulullah melewati jalan ini, beliau melakukan itu. Maka demikian Umar bin Khattab. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka saya tidak akan mencium Hajar Aswad. Maka pada saat kita memulai tawaf, maka disunahkan mencium Hajar Aswad. Tapi apakah mungkin kalau sekarang? Sepertinya terlalu berat. Ya. Kondisi Masjidil Haram waktu demi waktu nggak pernah sepi. Ya, kecuali waktu zaman COVID, ya, zaman COVID itu sepi, karena memang nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan normal, setiap kita mau melaksanakan tawaf mencium Hajar Aswad, wah, energi yang kita butuhkan betul-betul harus ekstra. Kita harus benar-benar memiliki energi yang kuat. Karena apa? Karena untuk mencium itu butuh effort yang luar biasa. Nah, maka kemudian para ulama memberikan kepada kita rukhsah, memberikan kepada kita keringanan, tidak harus mencium, tetapi cukup memberikan isyarat. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melambaikan tangan sebagai isyarat kita mengusap Hajar Aswad. Kemudian setelah itu kemudian kita mencium tangan kita. Bismillahi Allahu. Gitu ya. Jadi sunnahnya pada saat kita memulai tawaf di rukun Hajar Aswad adalah dengan melambaikan tangan sebagai isyarat kita mengusap Hajar Aswad, dan kemudian mencium tangan kita sebagai isyarat kita mencium Hajar Aswad. Dan kemudian di rukun Iraki, di rukun Yamani nggak perlu melambaikan tangan. Dan kemudian kita perlu melambaikan tangan lagi di rukun Yaman. Karena pada saat di rukun Yamani, Rasulullah juga mengusap rukun Yamani itu. Maka pada saat di rukun Yamani kita melambaikan tangan, dan kemudian kita memulai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus itu kita lantunkan sampai dengan kita kembali ke rukun Hajar Aswad lagi, tanpa kemudian kita mencium tangan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya? Jadi perbedaannya pada saat kita berada di rukun Hajar Aswad, kita memberikan isyarat melambaikan tangan dan kemudian mencium telapak tangan kita. Sementara pada saat di rukun Yamani, kita cukup hanya melambaikan tangan sebagai isyarat kita mengusap rukun Yaman. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Rukun Yamani itu kreditnya hampir sama dengan Rukun Hajar Aswad. Mereka berdesak-desakan pada jamaah umroh itu. Tapi apakah mereka yang sedang berdesak-desakan itu adalah jamaah umroh? Jamaah umroh yang sedang tidak melaksanakan umroh. Jadi pahami ya? Jadi jamaah yang sudah menyelesaikan seluruh rukun umroh. Kita sudah mengetahui rukun umroh itu dari apa? Yang pertama, mikot. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahalul. Nah, orang-orang yang kemudian berdesak-desakan di Hajar Aswad, orang-orang yang berdesak-desakan di Rukun Yamani, orang-orang yang berdesak-desakan di Multazam, itu adalah orang-orang yang sudah selesai melaksanakan rangkaian umrohnya. Ya, tidak sedang dalam keadaan umroh. Bisa dipahami ya? Ya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada momentum, ada saatnya di mana kita boleh mengoptimalkan ibadah di Baitullah untuk kemudian bisa mencium Hajar Aswad, untuk kemudian sholat di Hijri Ismail, untuk bisa kemudian berdoa di Multazam, yaitu tempat antara Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu ada tempat yang kemudian disebut Multazam, yaitu tempat yang sangat sangat-sangat istimewa. Di antara tempat yang ada di Masjidil Haram, tempat Multazam ini adalah tempat yang paling berpeluang besar untuk dikabulkannya doa. Ya. Meskipun tidak mengurangi keutamaan atau fadilah di tempat-tempat yang lain, karena secara umum bahwa Masjidil Haram adalah tempat yang mustajab untuk meminta. Tapi di antara tempat yang istimewa itu ada tempat yang memiliki keistimewaan lebih di antara yang lain, yaitu Multazam, tempat antara Hajar Aswad dengan pintu. Kapan kita akan bisa menikmati itu? Setelah rangkaian umroh kita selesai. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita melaksanakan tawaf yang pertama, kita kembali ke Hajar Aswad lagi, kita melakukan hal yang sama. Bismillahi Allahu Akbar. Terus berjalan memutar. Ya. Sampai rukun Hajar Aswad, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. 2, 3, 4, sampai yang ketujuh. Nah, maka di tawaf yang ketujuh ini, untuk memudahkan kita melaksanakan sunnah setelah tawaf, yaitu setelah tawaf kita disunahkan untuk sholat tawaf di belakang makom Ibrahim. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita pada saat tawaf yang terakhir itu mengitari Baitullah itu semakin mengarah keluar. Ya. Jadi putarannya itu semakin menjauh dari Ka'bah. Kita kemudian mepet di sisi luarnya Ka'bah. Yaitu pada saat kita memutar, nanti pada saat kita sampai kembali ke Rukun Hajar Aswad, posisi kita sudah berada di paling luar dari area tawaf, di lantai 1. Atau di lantai mana saja, sama saja. Supaya apa? Supaya kita tidak repot untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Kenapa? Karena begitu kita sudah berada di jalur terluar, maka untuk menuju ke tempat sholat sunnah tawaf itu mudah. Tidak harus kemudian menabrak jamaah umroh yang lain. Karena kalau kemudian posisi kita masih di tengah, untuk kemudian kita menuju ke tempat sholat, maka mau nggak mau kita itu motong jalan. Nah, motong jalan itu tidak mudah, karena kita arahnya ke sana, jamaah itu arahnya ke sana. Bisa dipahami ya? Maka kemudian posisi kita tertabrak. Sehingga satu, membahayakan diri kita. Yang kedua, akan mengganggu lalu lintas orang yang sedang melaksanakan tawaf. Pun demikian, banyak juga yang melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ya. Tapi kalau kemudian kita tahu ilmunya, kenapa harus melakukan seperti itu? Tidakkah kita lebih enak pada saat tawaf terakhir kita kemudian mengarah keluar? Tetap kita mengikuti ritme, mengikuti arah pergerakan tawaf. Sehingga apa? Satu sisi kita tidak mengambil resiko, sisi yang lain juga tidak mendolimi jamaah yang lain. Sisi berikutnya, mudah bagi kita untuk kemudian melaksanakan sholat sunnah setelah tawaf. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bahwa ketika kita sudah mengetahui bahwa tentang tawaf ini harus kita laksanakan 7. Nah, kalau kemudian
pada saat kita melaksanakan tawaf ini kemudian batal. Apakah kentut, apakah kita pengen buang air kecil, atau bahkan kita pengen buang air besar. Ya. Maka bagaimana caranya? Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para ulama memberikan kepada kita gambaran bahwa selama kita melaksanakan tawaf, diri kita harus suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Artinya, pada saat ketika kita batal wudhu kita, maka otomatis batal juga tawaf kita. Ya, jadi ketika kemudian misalkan pada saat tawaf yang kelima, ya, pada saat tawaf yang kelima, kok kemudian kita nggak kuat menahan hadas kita, sehingga kemudian kita harus keluar dari area tawaf menuju ke WC atau menuju ke toilet. Maka kemudian pada saat kita setelah selesai bersuci, ya, kemudian kita kembali ke area tawaf lagi, maka para ulama memberikan kepada kita gambaran untuk mengulangi tawaf yang batal itu. Ya, tidak harus mengulangi tawaf dari tawaf yang pertama. Kalau kita batalnya di tawaf yang kelima, maka kita cukup memulai dari Hajar Aswad untuk kemudian mengulangi tawaf yang kelima. Jadi tawafnya 1, 2, 3, 4 nggak batal Bapak Ibu sekalian. Jadi pahami ya? Jadi yang batal hanya tawaf yang saat kita batal itu saja. Tidak semua tawaf yang sudah kita lakukan batal, tidak. Tapi hanya putaran atau tawaf di mana kita batal itu. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kalau seandainya batalnya kita di tawaf yang kelima, maka yang batal hanya tawaf yang kelima saja itu. Sehingga kemudian ketika kita sudah kembali suci, kita mengawali dari Hajar Aswad, kita sedang akan mengulangi tawaf yang ke-5. Seterusnya 6 dan 7. Bisa dipahami ya? Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kemudian kita bersenggolan dengan jamaah lain yang bukan mahram kita? Misalkan kita ikhwan bersinggungan dengan ibu-ibu dengan akhwat, ya jelas-jelas bersenggolan. Apakah itu membatalkan? Kalau kita menyenggol ya orang lain yang berbeda jenis dengan kita, gendernya beda, bapak-bapak menyengaja menyenggol ibu-ibu yang lain, batal Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi kalau kemudian tidak menyengaja, karena memang tidak mungkin untuk menghindarkan diri, karena tawaf itu tidak dipisah antara ikhwan dengan akhwat. Pasti di sana akan bersinggolan dengan yang ikhwan bersinggolan dengan akhwat, yang akhwat akan bersinggolan dengan ikhwan. Kalau kita tidak menyengaja karena memang kita berjalan melaksanakan tawaf dan bersinggolan dengan yang bukan mahram kita, maka nggak batal Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak batal kecuali kalau kita menyengaja. Ada seseorang yang kayaknya menarik perhatian, kemudian kita mendekat dan kemudian menyenggol. Menyengaja menyenggolkan diri kita, batal maka. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita tidak sengaja ya melakukan singgungan, meskipun kemudian kulit dengan kulit, ya tidak akan membatal. Tapi meskipun kemudian ya kita tidak bersenggolan kulit, tapi menyengaja nyenggol, apakah dengan telapak tangan kita, apakah dengan bagian tubuh kita yang lain, maka tentu ini yang membatalkan. Ya, membatalkan tawaf kita. Kan tidak hanya membatalkan tawaf yang bersangkutan, bisa jadi akan membatalkan seluruh rangkaian umrah kita. Karena kita tidak bisa menjaga diri. Ya, karena pada saat kita melaksanakan umrah, ada satu hal yang harus kita jaga. Ucapan kita, ya, perbuatan kita yang menimbulkan syahwat, ya, itu akan membatalkan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting yang harus kita pahami sebagaimana yang sudah kita bahas bersama. Ada beberapa hal yang harus kita hindari, ya. Karena di dalam ihram kita, kain yang kita kenakan itu adalah sebuah awal di mana kita mengharamkan hal-hal yang sebenarnya halal. Bersama dengan pasangan hidup kita saja mengatakan atau melakukan sesuatu yang menimbulkan syahwat menjadi batal, apalagi yang bukan. Bisa pahami nggih? Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di layar kita bisa melihat di mana sebenarnya posisi kita pada saat kita memulai tawaf, yaitu ini rukun Hajar Aswad, yaitu kita kita gambarkan di bagian bagian mungkin kalau saya mudahnya bagian selatan lah ya. Meskipun kemudian sebenarnya makom Ibrahim itu adalah tanda di mana
makom Ibrahim itu menunjukkan arah utara, Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun para ulama berbeda pendapat, ini sebenarnya utara yang sesuai dengan magnet atau medan magnet atau utara yang yang asli. Nah, maka medan didapati sebuah keterangan bahwa antara utara yang asli dengan utara yang sesuai dengan medan magnet itu ada sedikit perbedaan. Maka makom Ibrahim itu menunjukkan arah utara yang asli, yang berbeda, yang sedikit berbeda dengan utara sesuai dengan medan magnet. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, Hajar Aswad ini di bagian meskipun kemudian sebenarnya bagian utara, tapi saya lebih merasakan karena ini bagian arah kita, maka kita anggap ini selatan. Kemudian kita memasuki rukun Iraki, kemudian rukun Syami, dan kemudian baru kita melewati rukun Yamani dan akan kembali ke rukun Hajar Aswad. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita anggap untuk ibadah tawaf kita selesai, ya. Maka kemudian setelah tawaf yang ketujuh, kita akan bersama-sama menuju ke belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat tawaf 2 rakaat. Nah, maka pada saat kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tawaf itu, pastikan diri kita benar-benar menemukan tempat yang nyaman untuk bisa melaksanakan ruku, untuk bisa melaksanakan sujud. Tapi kalau kemudian didapati, saat itu Baitullah sedang ramai sekali, maka pastikan jangan sampai kita mendolimi orang lain. Ya. Karena apa? Karena banyak jamaah yang kemudian tidak mengindahkan itu. Yang penting aku bisa sholat. Orang lain mau seperti apa bukan urusan. Ini jangan sampai. Ya. Tetap kita harus menjaga adab kita. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa kita di sana menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka posisikan kita menjadi tamu yang baik. Jangan pernah memposisikan kita menjadi tamu yang arogan, ya, mentang-mentang dan seterusnya. Jangan. Ya, meskipun kemudian kredit, pastikan kita menunggu momentum yang tepat untuk bisa mendapatkan tempat untuk sholat. Ya, tanpa kemudian mendolimi orang lain. Ya, meskipun kemudian seringkali yang saya rasakan pada saat kita sujud, pada saat kita rukuk ditabrak, atau mungkin tepatnya ketabrak lah ya, ketabrak oleh jamaah lain. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada saat kita sedang mencari tempat untuk sholat, atau sedang kita akan meninggalkan tempat sholat karena kita sudah sholat, maka pastikan kita betul-betul memperhatikan di depan kita, di samping kanan kita, di samping kiri kita. Kalau ada orang sholat, lebih baik kita menunggu sesaat, atau kemudian kita melipir, ya, lewatnya. Jangan sampai kemudian kita melangkai orang sholat. Ya, meskipun kemudian secara pribadi mungkin Pak Joko juga pernah mengalami dilangkai, bahkan ketabrak gitu Pak Joko. Ya. Tapi nek bisa, kita usahakan betul jangan sampai kita melakukan seperti itu. Lebih baik menunggu. Karena ada sebuah hadis yang kemudian mengabarkan kepada kita lebih baik menunggu 40 tahun daripada kita melewati tempat sujud. Gitu. Tetapi kalau kemudian betul-betul kita sudah berusaha menunggu sementara belakang sudah kemudian meminta kita untuk lanjut, ya, kita mempersilahkan, monggo Pak. Silahkan Pak kalau mau lewat, saya tak nunggu sebentar. Toh sholat 2 rakaat, orang yang kita tunggu itu enggak lama. Kalau sudah sholat, ya baru kita kemudian lewat. Bahkan bisa jadi seringkali saya mendapati sebuah kondisi ketika kita kemudian menunggu orang sholat itu, mereka setelah salam itu kemudian meninggalkan tempat sholatnya. Nah, kita kemudian akan mendapatkan tempat sholat. Tapi untuk kita Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai ketika kita sudah salam, menyelesaikan sholat sunnah tawaf kita, kemudian kita buru-buru meninggalkan tempat sholat kita. Eman-eman. Yang harus kemudian kita lakukan, karena kita sedang menghadap langsung Ka'bah, maka pastikan kita mengulang 7 doa yang sudah kita lafadzkan pada saat tawaf itu. 7 doa yang sudah kita siapkan itu. Setelah sholat kita minta kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, berikanlah kepada saya misalkan ya keselamatan dunia dan akhirat. Berikanlah kepada saya kecukupan rezeki. Berikanlah kepada saya kelimpahan atas nikmat. Berikanlah kepada saya kesempatan untuk bermanfaat dan bermartabat dan seterusnya. Misalkan seperti itu doanya. Kemudian doa untuk istri kita atau pasangan hidup kita. Doa untuk keluarga kita, untuk orang tua, untuk anak-anak kita, untuk tetangga kita, untuk negeri kita. Nah, pastikan kita mintakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, jangan juga sampai
kita berlama-lama di situ sehingga kemudian mengabaikan kepentingan orang lain. Ya. Jadi artinya kita jangan sampai melewatkan momentum, tapi juga jangan sampai berlebihan. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai kita buru-buru meninggalkan tempat sholat kita. Tapi juga jangan sampai berlama-lama ketika kemudian kita mengetahui ada jamaah lain yang kemudian menginginkan sholat. Kecuali pada saat kita sholat itu tempatnya lengang. Ya, masih ada banyak tempat kosong. Boleh berlama-lama. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita sholat sunnah tawaf ini, kemudian kita juga sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang doa pada saat tawaf, maka kemudian kita akan menuju ke air Zam-Zam. Ya, tepatnya mungkin kita maju sedikit ya ke arah ke arah air Zam-Zam itu. Kalau dari belakang makam Ibrahim itu ya, maju saja sedikit, nanti sudah akan ketemu tempat di mana disiapkan air Zam-Zam dalam jumlah yang banyak. Kemudian kita mengambil air Zam-Zam itu dengan gelas yang sudah disiapkan dan kemudian kita berdoa. Sebelum kita meminum air Zam-Zam, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma rzuqna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Gimana doanya kok jadi lupa? Allahumma gimana? Masih hafal Pak Joko? Sebenarnya agak juga jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar. Nah, doanya. Jadi seringkali kita dibuat lupa kayak gitu Pak Joko dan jemaah yang lain. Kalau kemudian kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, doanya ya. Maka meskipun kemudian kita sudah hafal, pastikan catatan itu ada di dalam diri kita. Apakah di handphone, apakah di kertas yang kemudian kita. Sehingga pada saat kita akan berdoa, kita kemudian bisa berdoa sebagaimana yang semestinya yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya pada saat minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan wasi'a, rezeki yang luas, ya, warizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, dan kesembuhan atau obat dari semua penyakit. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya yang maha pengasih dan maha. Nah, baru kemudian kita minum air Zam-Zam minimal 3 tegukan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai mentang-mentang kita haus, ya 1 gelas itu langsung kita habiskan sekali tegukan. Rasulullah memberikan kepada kita sebuah ajaran, sebuah contoh dan teladan bagaimana saat kita meminum berapapun jumlah air dalam gelas itu, apakah penuh, apakah separuh, apakah hanya sebagian kecil, kita meminumnya minimal sebanyak 3 kali tegukan. Bismillah. Terus seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah itu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengambil air dari Zam-Zam itu untuk membasuh rambut kepala kita sampai tengkuk kita, ya, dibasahi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Rasulullah memang memberikan contoh seperti itu. Ya. Tujuannya ya kita ittiba kepada Rasulullah, ya, ittiba kepada Rasulullah. Manfaat yang lain, alasan yang lain adalah memang pada saat kita selesai tawaf itu adalah capek Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan kita kemudian meminum dan membasuh kepala kita hingga tengkuk kita, kesegaran akan kembali kita rasakan. Sehingga kemudian kita seolah-olah memiliki energi yang cukup lagi untuk melanjutkan ibadah umroh kita, yaitu sa'i. Berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ya, karena perjalanannya juga jauh Bapak Ibu sekalian. Cukup juga menyita energi kita. Maka dengan kita meminum air Zam-Zam dan membasuh rambut kepala kita sampai tengkuk kita, insya Allah kita akan mendapatkan kesegaran kembali dan mendapatkan energi lagi. Dan kemudian kita juga berdoa Bapak Ibu sekalian. Setelah minum air Zam-Zam itu kemudian kita juga berdoa. Doanya apa saja terserah Bapak Ibu sekalian. Boleh mengulang lagi doa yang 7 itu, boleh juga dengan doa yang sederhana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, seluruh rangkaian umroh dari mikot sampai dengan tahallul yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, itu adalah doa, meminta kepada Allah. Ya.
Pada saat kita mulai mikot sampai dengan Hajar Aswad, kita kemudian memperbanyak kalimat talbiyah, dan setelah itu kemudian kita memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah momentum yang tidak bisa diganti di tempat yang lain. Memang kita bisa tawaf di tempat lain selain Masjidil Haram? Nggak bisa. Kecuali kalau kita sedang manasik, ya, sedang latihan. Ya, kita bisa manasik kalau di daerah kita ya di Fatimah Zahra atau di Boyolali yang ada miniatur Ka'bahnya, atau kalau di Temanggung ada di PHI. Tapi kan tentu berbeda. Maka pada saat kita berada di di Masjidil Haram, benar-benar ini adalah tempat yang tidak ada duanya. Inilah yang harus kemudian kita sadarkan diri kita, bagaimana kita bisa mengoptimalkan momentum itu untuk menjadikan kita mendapatkan ya kesejatian hidup kita. Karena pada saat itu kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kiranya ini yang bisa kita pelajari di kesempatan yang bahagia ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan materi kita atau materi yang sebelum pertemuan kita hari ini, monggo dipersilakan. Monggo Bapak Ibu yang di rumah boleh untuk bisa membuka mic-nya atau bisa menulis apa saja yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanya. Ya. Sambil menunggu pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan, bahwa kita sudah membuka tabungan untuk umroh ini. Ya, nanti bisa menghubungi Ustazah Aisyah. Bapak Ibu bisa menitipkan uang tabungannya kepada kami sebagai salah satu ikhtiar kita untuk semakin menegaskan bahwa kita bersungguh-sungguh di dalam menjemput atau mengikhtiari untuk segera dimampukan oleh Allah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Meskipun Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan atau menabung uang itu di rumah Bapak Ibu masing-masing atau di rekening tabungan Bapak Ibu masing-masing. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu mau menitipkan kepada kami membuka diri untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengumpul uang yang sudah Bapak Ibu sisihkan. Silakan nanti di akhir video ini akan kita sisipkan nomor Ustazah Aisyah untuk kemudian bisa Bapak Ibu hubungi untuk terkait dengan tabungan ini. Monggo Bapak Ibu, sudah ada pertanyaan masuk Ustaz? Belum ya? Berarti kalau nggak ada pertanyaan sudah jelas semua ya, insya Allah ya. Ya. Insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati, ikhtiar yang mungkin sederhana bagi sebagian orang, tapi sejatinya ikhtiar yang sedang kita lakukan ini bukan ikhtiar yang sederhana. Karena kita menyadari bahwa ibadah tanpa bekal ilmu, ibadah kita akan tidak memberikan dampak. Hanya sekedar kita melaksanakan atau menggugurkan kewajiban saja. Sebagaimana layaknya ketika kita sholat yang tidak dibekali dengan ilmu, ya betul kita bisa rukuk, kita bisa sujud, kita bisa duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kita juga bisa melakukan takbiratul ihram dan juga salam. Tapi tentu berbeda dengan orang yang bisa mengilmui atau bisa memahami seluruh rangkaian dari gerakan maupun bacaan sholat itu dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Pun demikian juga dengan umroh. Kita juga bisa mendapati diri kita untuk bisa melaksanakan umroh yang sah. Ya. Karena kita akan dipandu oleh mutawif atau akan dipandu oleh tim leader dari biro kita. Tapi apakah kemudian kita merasa cukup dengan hanya mengikuti bahasa mohon maaf, hanya membeu dari apa yang diucapkan oleh tour leader kita? Tentu kita tidak ingin seperti itu. Ya, memang kemudian banyak sekali yang saya jumpai khususnya di Masjidil Haram itu jamaah umrah sebagian besar melakukan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kalau saya merasa teman gitu ya, sayang sekali. Kenapa? Karena ketika kita hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh
mutawif kita. Misalkan kita pada saat kita berdoa atau dengan zikir yang yang jelas-jelas kita mendapati sebuah petunjuk dari para ulama, mulai dari rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani itu kan tidak ada doa dan zikir khusus. Tapi pada kenyataannya di tanah suci ada yang kemudian memandu jamaahnya dengan zikir dan doa tertentu, sehingga kemudian yang pertama ya akan mengurangi kekusukan yang sedang berzikir, ya pelakunya sendiri ini. Yang kedua juga akan mengurangi kekusukan dari jamaah umrah yang lainnya. Nah, maka tidakkah lebih baik manakala kemudian kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan doa yang sampai ke hati. Tidak harus kemudian kita keras-keras melafazkan. Karena secara umum jamaah umrah yang kemudian tidak melakukan persiapan sebagaimana yang kita lakukan ini, mereka kemudian berdoa dengan suara yang lantang. Sehingga kemudian menurut apa yang saya rasakan, bagaimana mungkin dia akan bisa melafadzkan itu dengan sebuah penghayatan? Kayaknya cukup sulit, ya. Belum lagi mengganggu kekusukan jamaah yang lain. Ini kan jadi seolah-olah kita melakukan ibadah, sementara di sisi yang lain kita mengganggu jamaah yang lain. Analoginya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berada di masjid, ya, kemudian kita sudah selesai sholat, kemudian kita zikir atau kita tilawatul Quran, kemudian ada jamaah lain datang sholat, maka bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang dituntunkan, diajarkan oleh para ulama ketika kita mendapati diri kita sedang ngaji, kemudian ada jamaah datang untuk sholat, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, memelankan bacaan kita. Betul apa enggak? Jadi supaya apa? Supaya sholat dari jamaah yang baru datang itu tidak terganggu kekusukannya. Ya, maka pun demikian saya menganalogi, meskipun belum tentu analogi saya itu tidak tepat, tidak pas, tapi paling tidak orang yang sedang umroh, sedang tawaf itu kan juga butuh kekhusyukan. Maka kalau kemudian terganggu dengan suara-suara yang sedang tidak mereka lafadzkan, karena suaranya begitu lantang sehingga apalagi mutawif atau tim leadernya memiliki suara yang keras, yang kemudian pas berada di samping kita. Nah, ini betul-betul bisa memudarkan kekusukan kita, memudarkan konsentrasi kita. Kan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ikhtiar yang sedang kita lakukan ini bukan ikhtiar yang sederhana. Ini adalah sebuah ikhtiar kita mengilmui ibadah yang akan kita laksanakan. Sehingga di sisi lain kita akan mudah untuk menjiwai dari doa-doa yang akan kita lantunkan di ibadah umroh kita. Sisi yang lainnya kita tidak akan mengganggu kekusukan jamaah yang lainnya. Gitu ya. Nah, apalagi kalau kemudian di sa'i, ya, mungkin banyak juga beredar orang-orang yang kemudian Masya Allah benar-benar berdoanya itu tidak hanya keras, ya, tapi lantang gitu ya, sehingga kemudian benar-benar ini mengganggu kekusukan jamaah umrah yang lainnya. Tapi ini kan sebuah prinsip yang bisa jadi berbeda, karena memang tidak ada larangan untuk melakukan itu. Artinya ya berarti boleh kan, tetapi meskipun boleh, kalau kemudian ada opsi lain bagi kita, kenapa kita tidak memilih opsi yang lain yang kita sendiri tidak tidak terhalang untuk berdoa, bahkan kita berpeluang lebih besar untuk mendapatkan kekhusyukan karena nyambung antara lisan dengan jiwa dan hati kita, sisi yang lainnya tidak mengganggu kekhusyukan jamaah yang. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan ikhtiar yang kita lakukan malam hari ini, insya Allah, ya, ini adalah menjadi sebuah penegasan bagi kita untuk betul-betul menjemput undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedang mengilmui, kita sedang mempersiapkan diri, tidak hanya kita mempersiapkan diri secara fisik, secara lahir, tapi juga kita mempersiapkan diri secara batin kita. Bagaimana agar kita benar-benar mengilmui ibadah umrah kita. Gitu ya, Pak Joko dan jamaah yang lain yang ada di rumah. Maka ayo kita semangati diri kita
Insya Allah nanti secara berkala akan di-share juga doa-doa yang mesti kita hafal. Kalau yang kemarin sudah di-share doa apa yang Ustaz ya? Niat ya, niat sama kalimat talbiyah ya. Ya insya Allah kita akan terus secara berkala akan kita share doa-doa yang lain sampai dengan tahalul. Gitu Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan, berarti insya Allah sudah jelas semua. Sehingga saatnya kita akhiri di sesi yang baik ini, di malam hari ini. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila apa yang saya sampaikan, ada yang kurang pas, ada yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya senantiasa memohon kepada Allah agar Bapak Ibu segera dimampukan, agar Bapak Ibu segera dikuatkan, agar Bapak Ibu segera mendapatkan legitimasi undangan untuk betul-betul memenuhi undangan atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya melihat Bapak Ibu sudah bersungguh-sungguh. Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri dengan optimal. Karena janjinya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan membuka pintu-pintu rahmat. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Waladina jahadu fina subulan. Ya. Maka barang siapa yang kemudian bersungguh-sungguh untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membentangkan jalan-jalannya untuk kemudahan kita. Maka insya Allah kita yakin, karena sesungguhnya setiap ikhtiar yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Maka kata para santri, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan mendapatkan. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon dimaafkan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.